Dan kemudian saudara tolong siapkan Ibrani pasal 13 ayat yang kedua sebagai ayat emas untuk renungan kita. Saya akan bacakan buat kita sekalian 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Pada suatu hari datanglah ia, yakni Elisa, ke sana. Lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi, bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi, dia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah Tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hamba-Mu ini. Ayat 17. Mengadulah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Sedemikian jauh kita membaca firman Tuhan dari bagian ini. Saudara-saudara, marilah bersama-sama kita mendengarkan ayat emas kita dari Ibrani pasal 13 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Mari kita baca bersama-sama ayat emas ini, Ibrani 13 ayat yang kedua. 2, 3. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Tema khotbah hari ini adalah gemar memberi tumpangan. Apa artinya memberi tumpangan, saudara-saudara? Memberi tumpangan bukan maksudnya ngajak orang carpool dengan kita, atau mengutin orang-orang sedang nunggu bus di pinggir jalan. Di daerah ini kalau nunggu bus sampai 1 jam lebih belum datang-datang juga busnya. Apakah itu maksudnya memberi tumpangan, kita ajak mereka naik ke mobil kita? Bukan. Yang kita maksudkan dengan tumpangan di sini, di dalam bahasa asli itu berarti love for stranger. Love for stranger maksudnya perhatian dan kebaikan kepada orang-orang asing. Di dalam bahasa Inggris sekarang itu terjemahkan dengan hospitality. Kemungkinan topik ini jarang dibahas di mimbar-mimbar gereja. Padahal ini adalah topik yang sangat penting dan kerap ditekankan di dalam Alkitab, baik dalam bentuk perintah maupun dalam contoh-contoh praktis kehidupan sehari-hari, di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Kenapa kita memperhatikan itu?
kisah yang kita baca di 2 Raja pasal 4 adalah salah satu contoh praktis memberikan tumpangan. Di sini diceritakan mengenai seorang perempuan di Sunan yang mengambil inisiatif untuk menyambut Elisa. Mula-mula dia mengajak Elisa untuk singgah makan, sehingga setiap kali Elisa melayani ke daerah tersebut, Elisa selalu singgah ke keluarga tersebut untuk bersantap, entah makan siang atau makan malam mungkin. Kemudian perempuan itu mempunyai inisiatif. Dia berkata kepada suaminya, baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil. Bukan membuat kamar kecil ya saudara-saudara. Membuat satu kamar tidur yang kecil di loteng, lalu menyiapkan di sana sebuah tempat tidur, meja, kursi, dan sebuah pelita. Supaya kalau nanti hamba Tuhan itu lewat kota kita, dia boleh singgah dan tidak usah kemana-mana, kita sediakan tempat untuk bermalam baginya. Saudara, mengapa perempuan itu melakukan demikian? Apa karena memang dia mempunyai karakter tertentu, orang yang suka melayani tamu, menyambut tamu? Di dalam salah satu kamus diterjemahkan hospitality sebagai friendly treatment of others, especially in giving food, drink, and comfortable place to be. Tetapi hospitality dalam Alkitab itu bukan sekedar dan sama sekali tidak tergantung kepada karakter seseorang. Apakah dia orang yang suka menyambut tamu atau orang yang suka menyendiri? Tidak tergantung kepada kepribadian seorang. Bukan tergantung apakah dia berbudi baik, apakah dia dermawan, ramah tamah, dan sebagainya. Melainkan kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, ternyata hospitality itu kegemaran dan kewajiban memberikan tumpangan merupakan perintah Allah yang mempunyai reason tertentu. Ada sebab alasannya. Kita melihat di sana di kitab Ulangan pasal 10 ayat 18 dan 19. Mari kita baca bersama-sama bagian ini. Ulangan 10 ayat 18 dan 19. Cukup baca saudara-saudara. Mari kita baca bersama. 2, 3. Tuhan atau Yahweh adalah Allah yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Di bagian ini yang terutama adalah ditekankan bahwa adalah sifat Allah sendiri untuk memperhatikan orang-orang asing. Allah itu penuh belas kasihan kepada orang-orang yang berkesusahan, orang-orang yang didesak oleh kebutuhan-kebutuhan pokok. Allah itu menaruh perhatian. Ayat lain adalah Imamat 19 ayat ke-33 dan 34. Silakan Jan. Mari kita baca bersama-sama lagi. Apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing di tanah Mesir dahulu. Bagian ini yang ditekankan adalah berkat yang pernah kita terima. Karena kita pernah mengalami waktu kita kesusahan, waktu kita kepicikan, orang menaruh perhatian kepada kita, maka kemudian Allah mau supaya kita pun demikian juga kepada orang-orang asing, para pengembara, dan orang-orang yang mempunyai kebutuhan-kebutuhan. Berdasarkan kedua prinsip tersebut, saudara-saudara, maka kegemaran memberi tumpangan sepatutnya menjadi sebuah keniscayaan. Artinya sebuah konsekuensi yang logis dalam kehidupan umat tebusan Tuhan. Sebab apa? Ada dua hal. Pertama, sebab saudara dan saya begitu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita bertobat, kita menerima Dia, kita mengalami kelahiran kembali. Lalu kita menerima hidup ilahi
hidup Allah sendiri di dalam kehidupan kita. Nah, karena Allah memiliki sifat yang memperhatikan orang-orang yang berkebutuhan, demikianlah wajahnya kita juga demikian, karena kita punya sifat hidup yang sama dengan Allah. Dan yang kedua, karena kita telah menerima berkat istimewa dalam pengalaman pribadi kita, entah secara rohani ataupun secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Secara rohani, bagaimana kita menerima tumpangan? Saudara, saya dan saudara kita adalah orang-orang yang terbuang sebenarnya dari hadapan hadirat Allah. Tidak layak untuk mendekat kepada Allah. Kita mengembara dalam dosa. Perjalanan kita pada ujungnya nanti adalah kebinasaan yang kekal. Tapi Allah di dalam kasih-Nya, Dia merengkuh kita, memberi tumpangan kepada kita. Kita boleh bermalam di dalam naungan-Nya, bahkan kita boleh tinggal di dalam rumah-Nya yang kekal. Itu adalah anugerah yang telah kita terima waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, dalam kenyataan pengalaman di dunia, apakah saudara sama sekali tidak pernah menerima bantuan dari orang lain? Saya yakin tidak ada orang yang bisa mengatakan dia hidup selama ini tidak pernah menerima bantuan siapa-siapa. Waktu saudara datang merantau ke Amerika, apakah ada orang yang mengulurkan tangan membantu saudara? Waktu Anda datang sebagai student, apakah ada orang-orang asli di sini yang berbaik hati kepada saudara? Saya yakin kita mengalaminya. Saudara, pernahkah saudara perhatikan ayat tadi mengatakan dalam Imamat 19, dikatakan orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kalau kita terjemahkan bagian firman ini kepada kenyataan kehidupan kita di sini di Amerika, apakah ada yang mirip secara prinsip? Apakah ada yang serupa? Dikatakan orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kita adalah orang-orang asing yang datang ke sini. Di sini ada orang-orang asing, tetapi kemudian kita bukankah diberi hak-hak untuk menjadi sama seperti yang asli? Bukan. Kita mendapat grant. Ada orang-orang yang minta suaka politik di sini, yaitu asylum. Lalu kemudian dikabulkan dan mendapat hak-hak yang sama dengan warga negara asing. Atau orang yang mendapat PR, permanent residence, dia mendapat hak-hak yang sangat serupa sekali dengan citizen negeri ini. Mengapa, saudara? Itu adalah karena sendi-sendi dasar negara ini dulunya dirintis oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang mengacu kepada firman Tuhan. Minggu depan kita merayakan Thanksgiving. Itu adalah perayaan yang mengingatkan perjalanan bersejarah orang-orang yang disebut the Pilgrims. Mereka adalah orang-orang yang mengalami sendiri. Di Eropa mereka dikejar-kejar, mereka ditindas, mereka tidak bebas untuk menjalankan keyakinan mereka, keyakinan agamawi mereka. Maka ketika mereka sampai ke negeri ini, mereka tidak mau memperlakukan orang lain seperti itu. Lalu ketika mereka mendirikan atau membuat konstitusi negara ini, dibuatlah aturan-aturan yang sampai hari ini saudara dan saya mendapat manfaatnya. Kita boleh mendapatkan status sebagai penduduk tetap atau kemudian kita diterima sebagai citizen. Tuhan mau kita memiliki hati yang gemar memberikan tumpangan. Pertama, karena sifat Allah yang ada dalam diri kita. Kedua, karena kita sendiri mengalami berkat-berkat serupa itu. Kebenaran ini bukan cuma untuk perjanjian lama. Dia berlanjut sampai ke dalam perjanjian baru. Saudara boleh perhatikan. Karena apa? Karena Allah dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang sama dengan Allah yang di dalam perjanjian lama. Maka baik Tuhan Yesus maupun Rasul-Rasulnya mengajarkan prinsip yang sama. Kita melihat ketika Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya di Lukas pasal 9. Tolong jangan tayangkan, di sana dikatakan dia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah. Katanya, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan,
Entah itu tongkat, atau bekal, atau roti, uang, atau 2 helai baju. Mengapa, saudara-saudara? Di dalam konteks yang serupa di dalam Matius pasal 10 ayat ke-10 dikatakan, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Dari pihak Allah, Allah menjamin kehidupan mereka. Lalu dari mana mereka mendapatkan itu? Bukan dari langit, tapi ketika mereka menjalankan pelayanan, ada orang-orang yang memberikan tumpangan kepada mereka. Ingat, tumpangan itu bukan cuma tempat menginap, tetapi juga kebutuhan-kebutuhan dasariah seperti makanan, pakaian, dan semacam itu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan, dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Jadi ketika mereka pergi mengabarkan Injil, di mana mereka bermalam? Mereka bermalam di rumah-rumah yang menyambut dan menerima mereka. Mereka masih melanjutkan terus budaya yang diatur oleh firman Tuhan tadi, suka memberi tumpangan. Kita melihat Tuhan Yesus sendiri tidak memiliki rumah. Tuhan selalu menumpang di keluarga-keluarga yang membuka rumahnya bagi Tuhan. Saudara bisa sebutkan di rumah siapa Tuhan pernah menumpang? Maria. Di rumah Maria, Marta dan Lazarus, oke? Di Betania. Di rumah siapa lagi Tuhan menumpang? Di rumah Petrus dan Andreas, kedua bersaudara. Lalu dicatat di sana waktu Tuhan Yesus ke sana, ibu mertua Petrus sakit demam, Tuhan menjamah tangannya, lalu langsung dia sembuh sang ibu mertua itu. Tuhan menumpang di rumah Petrus dan Andreas. Di Yeriko Tuhan menumpang di mana? Di rumah Sakius, ingat? Tuhan berkata, "Hai Sakius, turunlah, sebab tidak hari ini aku akan tinggal di rumahmu." Tuhan menumpang di rumah-rumah yang membuka pintunya bagi Tuhan. Saudara ingat, ketika Tuhan mengadakan mujizat memberi makan lebih dari 5.000 orang dengan modal berapa? Modal 5 roti, 2 ikan. Pernahkah saudara perhatikan bahwa peristiwa itu terjadi dalam konteks kebenaran hospitality? Orang-orang ini sudah ikut Tuhan Yesus, dengar Tuhan Yesus khotbah dari pagi sampai maghrib. Matahari sudah terbenam. Lalu murid-muridnya berkata dalam Lukas 9 ayat 12 dan 13, murid-muridnya berkata begini, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan." Jadi murid-murid Tuhan bilang, orang-orang ini suruh pulang aja mereka, suruh mereka cari tempat penginapan dan cari makanan sendiri. Tetapi Tuhan bilang apa? Tetapi Tuhan berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Saudara lihat, hati Tuhan Yesus gemar memberikan tumpangan. Murid-murid bingung, wah, bagaimana memberi makan ribuan orang? Kita nggak punya uang 200 dinar pun nggak cukup. Karena mereka cepat sekali hitung dalam otak mereka. Tapi Tuhan bilang, kamu harus memberi mereka makan. Yang penting di dalam prinsip hospital ini adalah kemauan. Ada kemauan. Tidak perlu seorang itu kaya raya. Tidak perlu punya rumah besar. Tidak perlu punya kamar yang rapi. Saudara-saudara, yang penting ada hati. Di ruang tamu pun kita bisa menyambut seseorang yang membutuhkan tempat bermalam kalau perlu. Yang penting adalah hati. Tuhan menekankan di sini, kamu harus memberi mereka makan. Yang penting kamu mau atau tidak. Lalu Andreas melaporkan, Tuhan, di sini ada seorang bocah yang punya 5 roti dan 2 ikan. Tuhan berkata, that's enough. Tuhan memperlihatkan, asal ada kemauan yang baik, Tuhan memberkati. Kalau dari 5 roti dan 2 ikan itu, jadilah mujizat yang mengenyangkan ribuan orang dan masih ada sisa belasan bakul lagi. Di abad-abad pertama sejarah gereja, kekristenan saudara-saudara digambarkan seperti
satu pulau kecil di tengah samudra lautan kekafiran. Ketika Injil dikabarkan, hamba-hamba Tuhan, para rasul dan rekan-rekannya pergi mengabarkan Injil. Di mana mereka harus bermalam? Sekitarnya adalah daerah kafir. Dan bukan rahasia lagi, lost man dan penginapan kerap kali menjadi tempat yang mesum, tempat yang tidak nyaman untuk dihuni oleh hamba-hamba Tuhan, karena banyak orang melakukan kemesuman di sana. Dan yang kedua, secara finansial, secara keuangan, mereka juga belum kuat. Karena ketika merintis ke sebuah kota itu sebagian besar adalah orang-orang yang belum percaya Tuhan. Siapa yang menyediakan dana? Tidak ada. Belum lagi banyak jemaat itu berasal dari golongan budak belia. Jadi mereka sangat prihatin sekali. Tetapi para rasul dan rekan-rekan kerjanya memperoleh kebutuhan akomodasi berdasarkan prinsip hospitality. Saudara perhatikan, mulai kisah rasul-rasul terus sampai kitab atau surat Yohanes, kita melihat di sana hamba-hamba Tuhan diterima di keluarga-keluarga yang membuka pintu untuk pelayanan mereka. Di dalam surat Timotius, bahkan prinsip kegemaran memberi tumpangan ditetapkan sebagai salah satu kriteria kepemimpinan gereja. Siapakah orang yang layak menjadi pemimpin gereja? Mari kita membaca Timotius pasal 3 ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Pemilik jemaat haruslah seorang yang tidak berjajar, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, dan cakap mengajar orang. Jadi bukan cuma orang yang menguasai doktrin, orang yang kehidupan yang bersih, suami dari satu istri, mempunyai kepribadian yang self control yang bagus, menahan diri, bijaksana, sopan, tapi juga ternyata suka memberi tumpangan, menunjukkan hati yang penuh dengan cinta kasih. Kalau kita bicara sampai di sini, saudara, sungguh memang budaya kasih sayang ini sudah nyaris hilang. Bukan cuma di dalam masyarakat yang semakin individualistis, tapi juga di kalangan gereja-gereja dan orang-orang Kristen. Kalau sampai kita makan-makan di antara para sahabat pun, biasanya itu di-manage, dikelola secara BDD. Apa itu BDD? Bayar DWDW. Kerelaan untuk berbagi itu semakin kurang dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita belajar kebenaran mengenai kebahagiaan pertumpangan. Selain itu adalah sifat Allah. Kedua, kita sendiri mengalami berkat-berkat. Yang ketiga, karena Tuhan juga menjanjikan berkat bagi mereka yang suka memberi tumpangan. Di dalam Ibrani 13 ayat kedua dikatakan di sana, tanpa setahu mereka, orang-orang yang memberi tumpangan ini ternyata telah menjamu malaikat-malaikat. Maksudnya itu bagaimana? Banyak penafsir yang memperkirakan bahwa ayat ini mengacu kepada pengalaman orang-orang macam Abraham dan Lot. Dicatat dalam Kejadian pasal 18, ketika Abraham pada siang hari yang terik, dia sedang berangin-angin di depan pintu kemahnya. Ada 3 orang asing yang mengembara melintas. Lalu Abraham dengan penuh keramah tamahan, dia mengundang, silakan mampir, tuan-tuan. Lalu bahkan dalam bagian itu dikatakan Abraham sendiri pergi ke kawanan ternaknya, memilih domba-domba yang terbaik, yang tergemuk, yang paling mulus. Lalu dia menyediakan hidangan untuk tamu-tamunya itu. Abraham sendiri yang membasuh kaki tamu-tamu ini. Dia seorang yang sangat hospitable sekali. Ternyata yang disambutnya itu siapa?
yang disambutnya adalah Tuhan sendiri yang turun menampakkan diri dan disertai oleh malaikat-malaikatnya dalam rangka perjalanan hendak memusnahkan Sodom dan Gomora. Lalu kemudian dicatatlah di sana, selesai mereka santap bersama atau di tengah jamuan itu mungkin, lalu Tuhan berkata, "Mana istrimu?" Wah, istrinya ini konco winking, teman di belakang. Dipanggil ke depan, Sarah keluar. Lalu Tuhan berkata, "Tahun depan seperti saat ini, istrimu akan menggendong seorang bayi." Wah, Sarah tertawa. Dia tidak percaya. Abraham juga merasa sudah tidak mungkin, karena Sarah sudah sangat lanjut usia. Dia sudah menopause. Bagaimana mungkin masih bisa ada anak? Tetapi Tuhan yang mengatakan, dan itu merupakan berkat karena Abraham menyambut Tuhan. Selain memang Tuhan sudah berjanji kepada Abraham. Di dalam 2 Raja pasal 4 tadi juga saudara lihat ada peristiwa yang serupa, bukan? Perempuan kaya ini di kota Sunem menyambut Elisa, membuatkan sebuah kamar untuk hamba Tuhan itu. Lalu Elisa melihat kebaik-hatian wanita ini. Dia bertanya, "Apakah yang dapat aku buat untukmu? Adakah sesuatu yang bisa aku pesankan kepada raja ataupun panglima perang?" Rupanya Elisa mempunyai koneksi yang dekat dengan kalangan istana dan pasukan kerajaan. Tapi perempuan itu berkata, "No, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku, maksudnya aku ini cukup di sini, semua serba cukup, nggak perlu repot-repot." Tapi Elisa tetap ingin memberkati keluarga itu. "Kalian sudah menyambut hamba Tuhan. Apakah yang dapat aku buat untukmu?" Lalu Gehazi mengatakan, "Mereka tidak punya anak dan suaminya sudah tua. Tentu mereka merindukan anak." Elisa sama seperti ketika peristiwa Abraham menyambut 3 tamu itu. Elisa mengatakan, "Tahun depan, waktu seperti ini juga akan lahir seorang anak laki-laki untukmu." Perempuan itu tidak percaya. "Aduh, jangan bercanda lah, jangan main-main. Aku ini sudah tunggu begini lama, semuanya sudah jadi kemustahilan." Tapi Elisa berkata, "Tidak, tahun depan kamu akan mendapatkan seorang anak." Saudara, peristiwa-peristiwa ini dicatat dalam kaitan dengan kegemaran memberi tumpangan. Untuk Tuhan menggarisbawahi bahwa ada berkat-berkat istimewa bagi orang yang gemar memberikan tumpangan. Baik dalam rangka menyambut hamba Tuhan, ataupun orang-orang yang memiliki kebutuhan. Saudara, minggu lalu saya berkhotbah dan banyak mengutip dari sebuah buku yang mengisahkan orang-orang Islam yang dilawat oleh Tuhan secara istimewa. Salah satunya adalah seorang yang bernama Kamal Salim. Dia itu seorang anak yang dari usia 7 tahun sudah dididik menjadi jihad. Dia datang ke Amerika untuk melanjutkan amanat jihadnya itu. Tapi dia mengalami kecelakaan lalu lintas. Lalu karena dia dianggap orang yang sebatang kara, ada satu keluarga dokter yang menangani dia, menampung Kamal ini ke dalam rumah keluarga tersebut. Dan karena keramah tamahan, karena hospitality dari keluarga Kristen ini, Tuhan melawat si Kamal Salim ini. Saudara lihat, menjadi berkat, mendapat berkat itu bukan cuma kita yang dapat berkat, tapi kita bisa menjadi berkat. Itu adalah berkat yang terbesar. Suatu hari, sebuah lagu berkata, "Di surga kelak waktu kita pulang ke sana, tidak mustahil ada orang yang datang kepada kita berkata, 'Thank you, terima kasih.' Siapa? Kita tidak kenal dia. Kalau orang itu berkata, 'Pada waktu aku anak-anak, engkau menjadi guru sekolah mingguku yang sangat mengagumkan. Aku mengenal Tuhan karena pelayananmu.'" Ada lagi mungkin orang yang datang kepada kita bilang, "Terima kasih karena aku mengenal Tuhan ketika aku bermalam di keluarga." Seperti Kamal Salim ini. Saudara, itu adalah berkat yang luar biasa. Tuhan berikan
kepada orang-orang yang gemar memberikan tumpangan. Belum lagi jikalau kita juga menyambut pekerja-pekerja, hamba-hamba Tuhan. Oleh sebab itu, di mana-mana, kalau saya mendapat kesempatan mengurai khotbah seperti ini, saya selalu menganjurkan jemaat-jemaat, orang-orang Kristen. Kalau Anda punya rumah, syukur kalau Anda bisa menyiapkan satu kamar khusus disiapkan. Kalau ada tamu, saudara seiman, atau hamba Tuhan yang melayani ke kota atau ke gereja kita, dia boleh bermalam di rumah kita. Kita sudah siapkan satu kamar. Saya yakin di antara kita banyak yang sudah memiliki rumah dan juga mempunyai kamar-kamar yang cukup. Tapi sayangnya kadang-kadang satu kamar yang lebih itu bukan disiapkan buat hamba Tuhan, tapi menjadi ekstra gudang. Banyak barang masuk di sana, sampai nggak bisa lagi masuk orang. Saudara-saudara, why not kita meniru jejak perempuan Sunem di 2 Raja-Raja pasal 4 ini? Siapkan satu kamar. Kemana-mana saya pergi, ada keluarga-keluarga yang suka menyambut hamba Tuhan. Khususnya di Indonesia. Di Amerika ini belum biasa lagi seperti itu. Sudah luntur. Pada tahun 1900-an saya membaca ada surat kabar, ada pojok khusus, ada rubrik khusus. Isinya apa? Memberitahukan bahwa malam minggu ini akan datang ke kota kita hamba Tuhan A, hamba Tuhan B, hamba Tuhan C. Bukan iklan, saudara. Satu warta. Warta itu bukan buletin gereja, tapi surat kabar di Amerika pada tahun 1900-an. Untuk apa? Supaya orang-orang di kota itu kalau baca, lalu mereka lihat, lalu mereka bisa hubungi si kantor surat kabar ini, memberitahukan bahwa tolong beritahukan orang itu nanti kalau datang di sini kami sediakan tempat. Zaman ini orang lebih suka kirim hamba-hamba Tuhan tinggal di hotel. Tapi saudara, kalau kita menyambut hamba Tuhan di rumah, ada berkat istimewa bagi kita. Kita ada kesempatan lebih banyak untuk berbincang-bincang. Kita bisa mendapat share dari hamba Tuhan itu. Kita kemudian mendapat hikmat dari cara pikirnya, dari pandangan-pandangan hidupnya yang mungkin tidak kita peroleh di bangku sekolah, tidak kita dapatkan di tempat kerja kita, tapi kita dapatkan ketika seorang hamba Tuhan melawat ke tengah-tengah kita. Itulah adalah berkat. Kalau kita menyambut seorang hamba Tuhan datang ke rumah, atau kalau kita suka menyambut tamu tinggal di rumah kita, tentu kita harus menjadi keluarga yang baik-baik juga. Nah, itu berkat yang lain. Kita dipacu, dibatasi sedemikian rupa atau diarahkan sedemikian rupa supaya kita menjadi keluarga yang baik dan rukun. Kan gak lucu kalau kita menyambut tamu, lalu suami istri bertengkar di rumah, bukan? Jadi kalau ada tamu, kita lebih terpacu untuk bagaimana terlatih, membina, merintis, dan memelihara kerukunan keluarga. Satu hari saya pergi melayani ke sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Lalu saya diberitahukan alamat, saya diterima di sebuah keluarga. Saya ke alamat tersebut, ternyata itu adalah sebuah toko emas. Waktu saya datang di sana, yang punya rumah bilang, tunggu dulu ya, tunggu dulu. Saya tunggu di luar. Kenapa saya belum boleh masuk? Di ruang tamu saya tunggu. Dia masuk ke dalam. Karena satu dan lain hal, kemudian saya tahu mengapa saudara. Dia masuk ke dalam sebelum dia silakan saya masuk. Dia mencopoti kalender-kalender yang gak pantas. Kalender-kalender yang you can see. Wah, ada hamba Tuhan datang, semua rapikan. Jadi ada baiknya kalau kita menerima hamba-hamba Tuhan di rumah kita, supaya rumah kita itu bersih. Ya, makin sering kita terima, makin sering bersih. Asal mau kita setiap kali pasang coklat kan tidak. Akhirnya sudah nggak usah pasang saja. Kita diarahkan untuk memelihara kekudusan kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Itu berkat. Kalau tidak, makin lama makin liar hidup kita, makin gak karu-karuan. Karena Tuhan itu memang katanya maha tahu dan maha mengawasi, tapi dia tidak kelihatan sampai kita melupakan dia. Tapi kalau ada hamba Tuhan datang, nah perwakilan Tuhan datang, kita mendapatkan suatu pengarahan yang khusus. Mengapa
Tuhan memberikan berkat khusus bila kita gemar memberikan tumpangan, khususnya jika kita mendukung orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan. Di dalam surat Yohanes yang ketiga, ya tolong layangkan 3 Yohanes 5 sampai ke 8, bukan pasal 5 sampai pasal 8. 3 Yohanes itu cuma satu pasal, jadi nggak sebut pasal. 3 Yohanes 5 sampai 8 artinya 3 Yohanes ayat 5 sampai dengan 8. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Saudaraku yang kasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Baik benar perbuatanmu. Jika engkau membawa mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah, kita wajib menerima orang-orang ini demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Saudara, mengapa Tuhan menyediakan berkat istimewa untuk mereka yang memberikan tumpangan untuk hamba-hamba Tuhan? Saya berikan cetak miring di bagian akhir ayat ini. Dikatakan oleh Rasul Yohanes, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Jikalau kita mendukung hamba-hamba Tuhan, termasuk ketika dia berkunjung ke sebuah tempat yang di situ kita bermukim, berarti kita ikut ambil bagian di dalam pelayanannya. Kita mendukung pekerjaannya. Pekerjaannya pekerjaan siapa? Pekerjaan Tuhan. Tentu Tuhan tidak melupakan kebaikan kita. Di dalam surat Ibrani dikatakan Tuhan tidak pernah lupa kebaikan-kebaikan yang kita nyatakan kepada pekerjaan Tuhan. Yang kedua, mengapa Tuhan memberikan berkat khusus kepada kita yang gemar memberikan tumpangan? Mari kita membaca Matius 10 ayat 40 sampai dengan 42. Ini adalah ayat-ayat yang penting. Janji Tuhan itu sendiri. Marilah saudara kita baca dan menerapkannya ke dalam kehidupan kita pribadi bersama-sama. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. Jelas, saudara. Di dalam sejarah Indonesia, kalau kita membaca, pada suatu ketika Kerajaan Sriwijaya pernah diserbu oleh pasukan Mongol, yang pada waktu itu kaisarnya adalah Kubilai Khan. Mengapa? Dari negeri yang jauh, satu armada datang lalu menyerang Sriwijaya. Sebab apa? Sebab sebelumnya Kubilai Khan, sang kaisar itu, mengutus duta besarnya, utusannya yang terhormat, kepada kerajaan Sriwijaya untuk maksud perdamaian, supaya ada kerjasama, perdagangan, dan lain sebagainya. Tetapi raja pada waktu itu dari kerajaan Sriwijaya merasa begitu pongah, dia tidak perlu dengan orang-orang asing ini, kemudian mempermalukan duta besar dari kekaisaran di Mongol. Duta besarnya dipotong kupingnya, lalu anak buahnya dicukur janggutnya separuh, ya, digunting pakaian belakangnya sehingga cuma bokongnya yang kelihatan, lalu disuruh pulang. Menghina duta besar itu sama dengan menghina siapa? Menghina yang mengutusnya, bukan mengutus sisi raja yang agung yang mengutus duta besar itu. Prinsip ini diberlakukan di dalam Alkitab secara positif, bukan secara negatif. Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang menyambut kamu ketika aku mengutus kamu, memberi tumpangan kepadamu, itu sama seperti dia menyambut aku, seperti memberi tumpangan kepadaku. Barang siapa menyambut aku, dia menyambut dia, Bapa yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi, dia akan menerima upah nabi.
Barang siapa menyambut seorang benar, dia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun, tidak perlu Coca-Cola, air sejuk, air bening saja, kepada seseorang yang kecil, karena dia murid Tuhan, Tuhan Yesus berkata, berjanji, sesungguhnya itu dalam bahasa asli selalu adalah amin. Artinya benar-benar aku jamin, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. Saudara, ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang indah sekali. Kemana-mana saya pergi, kalau ada orang berbuat baik kepada saya, karena saya adalah hamba Tuhan, saya memberikan ayat ini kepada mereka. Karena kamu memperlakukan aku sedemikian rupa, Tuhanku sudah berjanji, kamu tidak akan kehilangan pahalanya. Amin, saudara-saudara. Marilah kita tanamkan kepada firman Tuhan, gemar memberikan tumpangan. Di zaman yang semakin individualistis dan di lain pihak zaman yang semakin sadis, semakin jahat, susah memang gampang-gampang kita buka pintu untuk menerima orang. Tapi masih amanlah kalau kita menerima hamba Tuhan menumpang di rumah kita, atau kita memberikan pertolongan bagi mereka sesama saudara seiman yang didesak dalam kebutuhan-kebutuhan tertentu. Marilah kita punya hati seperti itu, dan ingatlah janji-janji Tuhan dan kenyataan-kenyataan yang dicatat dalam Alkitab, bahwa Tuhan memperhatikan dan memberkati orang-orang yang gemar memberikan tumpangan. Tuhan memberkati firman-Nya, dan kiranya jemaat kita yang kecil ini menjadi jemaat yang bersemangat untuk memberikan tumpangan. Lain kali kalau ada pengkhotbah tamu, ada hamba Tuhan yang datang, boleh cepat-cepat sign up, jangan selalu cuma Pak Taufik yang kebahagiaan. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.